surga, kami bersyukur untuk pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami datang kepada Tuhan menanti dan mengharap kiranya firman Tuhan pada hari ini benar-benar menjadi berkat bagi kami, mendidik kami, membentuk kami menjadi lebih sempurna, berkenan di hadapan matamu. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dan berkati dia. Berilah bijaksana dan kelancaran untuk memberitakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara kita sudah selesai gereja Efesus dan berita Tuhan bagi mereka. Ini semua disiapkan Tuhan untuk kita menjadi orang Kristen yang jujur, setia, dan makin dekat kepada Tuhan. Hari ini kita mulai membaca dari kitab Wahyu pasal kedua. Daripada ayat ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dan dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara sekalian, 7 gereja itu keliling satu daerah. Dan yang paling di bawah dekat laut itu ada Efesus. Kira-kira berapa puluh kilometer di atas itu adalah Smyrna. Dan Smyrna juga satu kota yang indah sekali. Saya sendiri pernah pergi ke Smyrna dan pernah nginep satu malam di situ. Kami punya satu hotel yang sangat indah di dekat satu bukit, bisa lihat ke laut dan suasananya sangat nyaman, dan kota itu disebut kota nomor 1 di Asia Minor. Smyrna atau sekarang namanya Izmir, tapi mirnya masih ada. Apa artinya mir? Yaitu obat, di mana orang-orang yang datang menyembah Yesus dari timur, orang Majus, membawa 3 macam untuk persembahkan kepada bayi Yesus sebagai the newborn king, raja yang baru lahir. Itu emas, mir, dan obat yang lain lagi. Ini 3 macam melambangkan Yesus Kristus adalah raja, adalah nabi, dan adalah iman. Obat mir itulah untuk dipakai untuk orang-orang membakar semenyam kepada Tuhan, mengwakili Yesus adalah seorang imam. Nah, istilah ini adalah istilah yang dipakai oleh kota Smyrna. Smyrna
atau kota sekarang namanya Izmir, kota yang kemenyan yang dibakar itu artinya. Sehingga memberikan persembahan, menyatakan kesetiaan menjadi nama yang dipakai untuk kota ini. Dan di dalam kerajaan Romawi, kota inilah menghasilkan manusia yang paling setia kepada kerajaan Romawi, paling takluk kepada perintah kaisar, dan paling berani berperang untuk kerajaan Romawi itu. Sehingga Smyrna menjadi kota yang terkenal di dalam berani perang dan setia untuk kaisar dan membela negara mereka sendiri. Itu sebab di dalam kota ini dituntut oleh Tuhan, engkau juga harus setia kepada aku. Saudara sekalian, pemuda-pemudi yang berada di kota ini sering ikut perang dan selalu menang. Itu sebab kota ini kota yang penting, kota yang membanggakan diri, menjadi kota yang setia, dan kota yang berani mati, kota yang sungguh-sungguh melayani kerajaan dan sangat taat dan sakti dan setia kepada Kaisar Romawi. Paulus pernah tidak tahu. Tapi setelah Paulus mati 31 tahun sesudah itu, maka Yohanes yang menggembalakan gereja di sini. Dan surat yang kedua adalah ditujukan kepada gereja Smyrna. Tuhan berkata, tulislah surat kepada pesuruh yang melayani di gereja Smyrna. Dan berkatalah kepada mereka, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang mati dan hidup kembali. Berarti kedudukan Kristus, pengalaman Kristus menjadi teladan dan contoh bagi kita di dalam pelayanan kita. Mati dulu, baru bangkit. Permulaan taat dulu, baru akhirnya dapat kemuliaan. Jikalau Kristus adalah anak Allah yang tunggal, tetap harus mengikuti peraturan ini, ikuti urutan order ini. Bakal siapakah kita? Ada salib, baru ada mahkota. Tanpa kematian, tidak kebangkitan. Jikalau tidak sengsara, tidak kemuliaan. Ini dalil yang penting. Ini prinsip yang ditetapkan Tuhan. Ini satu hal yang harus diikuti setiap orang Kristen di dalam pelayanan sepanjang sejarah. Banyak orang tidak mau susah, langsung mau enak. Tidak mau menderita, langsung mau nikmat. Tidak mau pikul salib, langsung mau diberikan mahkota. Tidak mau mati, tidak mungkin bangkit. Saudara-saudara, prinsip ini dijalankan oleh Tuhan menjadi teladan dan contoh bagi setiap orang Kristen yang mau melayani Tuhan. Yesus berkata, ikutlah teladanku. Pikullah bebanku. Tanggunglah kuk aku. Belajarlah daripadaku. Gereja jangan ikut mereka yang menyeleweng. Yang maunya dapat berkat, dapatnya mulia, dapatnya makmur, dapatnya lancar, dapatnya anugerah, tapi tidak mau membayar harga, tidak mau menjalankan tugas, tidak mau pikul salib. Tidak mungkin kita menjadi murid Tuhan yang baik. Tidak mungkin kita diterima untuk mengikut Dia. Barang siapa yang mau ikut aku, pikullah salibmu sendiri saben hari. Dan sangkallah dirimu, lalu ikut aku. To deny yourself and to bear your own cross every day
That is a qualification that you can follow Jesus. Tuhan menjadi teladan, berdiri di depan kita, berjalan di depan kita, menjadi contoh dan menjadi pemimpin kita. Dia sendiri menderita, dia sendiri disiksa, sendiri mendapatkan segala sengsara dan segala keadaan penderitaan untuk menjadi teladan kita. Dia berkata, akulah yang awal dan akhir. I am the Alpha and I am the Omega. Akulah yang mati dan bangkit pula. The one who call you, the one who command you, the one who send the message to you is the one you already paid the price, bear the cross, died on the cross, and then resurrected again. Kristus yang memerintah kita, yang memberikan komando kita, adalah sendiri pernah mengalami sengsara, kematian, dan bangkit lagi. Dan dia sekarang berkata, aku tahu kesusahanmu. Kesusahan kalau tidak diketahui oleh siapapun tidak apa-apa. Paling penting diketahui oleh yang paling sayang kita. Seorang istri banyak jerih payah, orang lain tidak ngerti, tidak apa. Asal suaminya tahu, dia sudah puas. Untuk engkau tua, seumur hidup bagaimana susah. Kalau anak-anakmu mengerti, masih ingat, dan mereka tahu kesusahan ibu bapak. Orang tua itu puas sekali karena anak saya mengerti kesusahan saya. Jadi kalau Yesus yang begitu mencintai kita, mengatakan kalimat, aku tahu kesusahanmu. Engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan menambah satu kalimat, aku tahu kemiskinanmu. Dan di dalam kurung, sebenarnya engkau kaya. Wah, saya sangat senang membaca kalimat ini. I know your poverty. You are poor, I know. But actually you are very rich. Kalimat ini pujian keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kalau orang kelihatan kaya sekali, Tuhan berkata, jangan sombong ya. Sebenarnya kamu miskin sekali, cilakalah kita. Tapi sebaliknya Tuhan berkata memuji gereja Smyrna, aku tahu kemiskinanmu, sebenarnya engkau kaya sekali. Inilah orang berbobot, orang yang kelihatan enak, besar, bangga di luar, dalamnya ompong, kosong. Itu orang tidak berbobot dan tidak bermutu. Tetapi banyak orang suka begini. Di Manado ada satu pepatah. Sebelum ada nasi, beli nasi sama sia. Tidak ada nasi, tidak apa-apa. Ada dasi lebih penting. Model luarnya sombong, kelihatan megah, kaya. Tapi dalamnya keropos, dalamnya kosong, dalamnya miskin sekali. Orang semacam demikian tidak tahan uji. Kelihatan hebat, waktu diuji semua gagal. Kelihatan kaya, waktu diketahui dalamnya kosong. Kelihatan pintar, banyak pengetahuan. Waktu dibicarakan sama dia, tidak tahu apa-apa. Apapun tidak tahu. Itu orang miskin. Gereja yang baik ada gereja yang luarnya biasa. Dalamnya kaya iman, kaya pengharapan, kaya pengertian, kaya firman, kaya kekuatan pengabdian, kaya dengan semangat pelayanan, kaya dengan tahan mendapatkan segala kesulitan, tahan diuji, tahan dibanting, dalamnya berbobot sungguh-sungguh. Itulah yang Tuhan mau. Saudara-saudara sekalian, kita mulai dari kosong, dari miskin, dari tidak ada apa-apa. Gereja ini dimulai dari nol. Tidak ada dukungan dari luar negeri. Tidak ada kirim uang daripada gereja besar di seluruh dunia. Gereja ini mulai dari nol.
kita mulai berkhotbah, tidak tahu siapa yang mau datang dengar khotbah, tidak tahu siapa yang mau menjadi anggota. Tetapi dari permulaan ketat, yang mau jadi anggota harus ikut katekisasi, harus bisa lulus, harus mengerti firman, harus bersiap menjadi Kristen yang taat, orang yang sungguh-sungguh mempunyai pengertian firman. Saudara-saudara, dan gereja ini akhirnya di dalam 29 tahun kemudian kita sudah mempunyai gedung gereja yang indah dan mempunyai segala kelengkapan yang diperlukan. Dengan tidak pernah minta uang dari luar negeri, tidak pernah pergi minta dukungan donasi dari orang kaya. Karena pendetanya, pendirinya mempunyai keputusan bukan bersandar kepada manusia. Tuhan berkata, engkau miskin, saya tahu. Tapi tidak usah khawatir. Engkau mempunyai kekayaan di dalam. Karena engkau mempunyai kekayaan di dalam, tidak usah takut kalau kantongmu kosong. Saudara-saudara pemuda-pemudi ingat, kalau engkau miskin tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Asal di dalammu ada satu kekayaan, niat berjuang. Saya berkata kepada anak-anak saya sendiri, jangan mengharapkan warisan daripada papamu. Kalau engkau mau warisan dari papa, wariskanlah semangat perjuangan daripada papamu. Sekarang saya sudah tua, di dalam pelayanan saya mengumpulkan banyak uang, dan saya akan menghasilkan uang semua ini kumpulkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Ini semua Tuhan tahu dan Tuhan pimpin. Saudara-saudara, dengan demikian waktu saya tua mati kembali ke surga, hati saya lapang dan hati saya penuh sukacita. Selama di dunia kelihatan miskin, tapi sebenarnya imannya kaya. Saudara-saudara, dari nol menjadi segala sesuatu berada, itu karena anugerah Tuhan. Dari tidak ada, bersandar kepada Tuhan, melalui iman menikmati janji yang tidak pernah gagal itu. Kamu kelihatan miskin, saya tahu. Tetapi sebenarnya kamu kaya. Bukan kaya materi, kaya iman. Dari kali pertama saya pimpin kebangunan rohani sejak umur 17 sampai untuk umur 81, 64 tahun ini. Bikin KKR di New York, di London, di Berlin, di Prancis, di Paris, di Tokyo, di semua kota yang besar. Harga ongkosnya mahal luar biasa. Yang paling mahal satu hari kira-kira uang 1 miliar lebih sewa gedung saja. Pendeta siapa yang berani? Apakah karena saya banyak uang? Tidak. Kita dengan iman kerjakan itu. Akhirnya meskipun di dalam berapa bulan uang itu masih kurang, tapi Tuhan mengisi dengan menggerakkan orang mengirim uang sampai semua tertutup. Saudara-saudara, pada hari ini kita menikmati gereja gedung yang indah ini. Kita hanya bisa memberikan sedikit-sedikit. Bagaimana bayar ini semua? Tuhan yang atur, kamu miskin. Tetapi sebenarnya aku tahu, engkau kaya. Kekayaan bukan di luar. Kekayaan bukan tumpukan uang di bank. Kekayaan adalah dengan iman minta Tuhan memberikan kepada kita janji-janji yang sejati dan hidup. Kekayaan bukan sekarang saya punya apa. Kekayaan adalah sesuatu kecukupan yang berikan oleh Tuhan kepada orang yang bersandar kepada Dia. Saudara melihat banyak anak
susah menghidupkan mereka. Berapa puluh tahun kemudian engkau lihat kekayaan Tuhan memimpin engkau melewati semua kemiskinan. Mama saya umur 33 menjadi janda. Dia lahir 10 anak, mati 1, diberikan kepada orang lain 1, sisa 8. Pada waktu umur 33, dia tidak mempunyai suami. Dengan air mata menangis dan dia datang kepada pendeta. Bagaimana saya bisa hidupkan anak-anak yang banyak ini? Pendeta cuma menjawab, anak semua punya Tuhan, cuma serahkan kepada engkau saja. Jangan kira engkau tak mungkin membesarkan anak. Karena yang memberi kekuatan dan betul-betul mengisi kebutuhan membesarkan anak itu Tuhan. Tetapi engkau diuji untuk memimpin mereka, mendidik mereka, membesarkan mereka. Engkau harus beriman kepada Tuhan dan jalankan tugas ini. Ingatlah, setiap pagi embun berada di daun-daun. Tak ada satu daun yang tidak ada embunnya. Pasti ada tetesan embun di daun yang berbeda. Meskipun dia kecil, Tuhan menjaga semua. Tumbuh-tumbuhan diberi daun rata seluruh dunia. Tak ada satu daun yang tidak ada embun di atasnya. Pendeta itu begitu bijaksana mengajar kepada mama saya. Kalau seorang anak bisa dilahirkan di dunia, Tuhan mengizinkan dia lahirkan. Tuhan sedia berkat untuk dia seumur hidup. Asal dia dididik dengan baik, jalan dalam kehendak Tuhan. Tak mungkin satu orang tak ada makanan. Mama saya umur 33, seorang janda yang sering susah, nangis karena suami sudah tidak ada. Semua anak di pinggir dia tidak tahu bagaimana. Dia pegang kalimat itu. My God is to provide and to supply everything I need. The only thing I need is to trust in Him, obey and walk in His will. Dengan demikian dia membesarkan anak. Tidak ada satu yang menjadi pengemis. Tidak ada satu yang minta-minta di pinggir jalan. Masing-masing menjadi berkat di dunia ini. Di antara 7 saudara saya, 5 jadi pendeta. Sekarang semua sudah tua. Yang nomor 1 pergi dulu. Nomor 2 pergi lagi. Nomor 3 baru tahun lalu meninggal dunia. Sekarang masih sisa 4. Caleb Tong, Solomon Tong, Stephen Tong, sama Yusuf Tong. Menurut urutan yang datang dulu pergi dulu, sudah 3 tidak ada, masih 4 di dunia. Saya bukan yang paling tua, saya kedua yang paling muda. Caleb sudah 84, Solomon Tong 83, saya 81, adik saya paling kecil 80. Setelah tanggal 1 2011, saya bersyukur kepada Tuhan. 7 saudara, hidupnya semua melampaui 80 tahun. Ini panjang umur yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini pemeliharaan Tuhan yang setia, tidak membuang. Seperti apa yang pendeta saya bicara sama mama saya. Jangan takut anak banyak. Setiap anak diizinkan lahir. Ada berkat Tuhan yang sudah disiapkan bagi mereka. Pandanglah kepada Tuhan. Engkau miskin, sebenarnya engkau kaya. Secara luar miskin, secara iman kaya. Secara kantong miskin, secara hati kaya. Hatimu kaya dengan pengharapan. Hatimu kaya dengan iman kepada Tuhan. Hatimu kaya dengan mengerti janji Tuhan yang tidak pernah menjadi sia-sia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkata ke Smyrna,
Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menjemput dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya bukan demikian. Engkau mengerti, engkau tahu. Gereja Smyrna bukan saja begitu indah, gereja Smyrna juga bisa membedakan orang Yahudi yang palsu yang berada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara ingat, selalu ada mata-mata musuh kita yang menyelundup di tengah kita, yang kita tidak sadar. Lalu takut? Tidak. Asal kita bisa membedakan, tapi jangan membeda. Dari mana? Dari mereka yang jujur atau mereka yang memfitnah. Kalau orang itu suka memfitnah, jangan percaya dia. Kalau dia tidak jujur, dia mempermalukan nama orang dengan cara memfitnah. Kita harus hati-hati. Oh Smyrna, engkau miskin tapi kaya. Sebenarnya engkau susah dan aku tahu. Smyrna, engkau bisa membedakan orang Yahudi yang palsu di tengah-tengah engkau melalui fitnah mereka. Engkau ada gereja yang baik. Di antara 7 gereja yang dikirim surat oleh Tuhan Yesus, ada 5 gereja yang disuruh bertobat. Tetapi Smyrna tidak. Ini gereja yang paling baik. Ini gereja yang tidak ada teguran, engkau harus bertobat. Kalau tidak, saya akan bawa kaki diammu keluar daripada kamu, pindah ke lain tempat. Tidak ada. Tuhan berkata, Smyrna, aku kasih tahu engkau akan menderita. Sengsara dan penderitaan yang kau terima, engkau jangan takut. Loh, gereja baik mengapa menderita? Gereja yang tidak ada salah apa mengapa harus dianiaya? Justru disinilah rencana Tuhan. Orang baik melalui sengsara diuji kalau dia memang baik. Orang setia diberi penganiayaan membuktikan dia tetap setia. Ini cara Tuhan. Justru yang baik harus membuktikan dia baik. Yang setia harus diuji kesetiaan. Dan pada waktu engkau diuji, engkau dianiaya, engkau menderita, engkau tetap tekun setia mengikuti Tuhan. Dan setia jujur menjadi orang Kristen yang baik, Tuhan dipermuliakan. Itu sebab Tuhan Yesus bukan menegur, tapi memberikan kekuatan. Bukan kepada mereka janji aman, makmur, sukses, tapi kasih tahu mereka, engkau akan menderita siksaan. Hei Smyrna, engkau di dalam kerajaan Romawi terkenal, kotanya paling indah, pemudanya paling berani, rakyatnya setia kepada Kaisar Romawi. Tapi bagaimana dengan engkau setia kepada aku? Saya kasih tahu, kalau orang Smyrna setia kepada Romawi dan engkau setia kepada saya, dengan sendirinya mereka akan menyiksa kamu. Karena mereka menuntut semua orang Romawi harus setia kepada Kaisar, tidak boleh kepada Yesus. Itu sebab engkau akan dianiaya, dirongrong, disiksa, diberikan penderitaan. Lalu Tuhan Yesus berkata, Smyrna, penderitaan yang kamu akan terima, jangan takut. Saudara-saudara sekalian, kekayaan seseorang termasuk kekayaan batin dan semangat yang tidak takut disiksa, itu kekayaan. Kekayaan uang itu soal kecil. Saudara-saudara, di dunia sekarang, di dalam digital world, di dalam IT world, usaha perusahaan yang hari ini kaya, besok langsung merosot ratusan miliar, itu gampang sekali. Uang itu
paling tidak bisa diandalkan. Uang itu paling berlayang-layang, tidak ada ketentuan. Jangan sombong dan engkau kaya. Itu kekayaan yang tidak padat dan tidak sejati. Kekayaan yang sejati dan kekayaan bersandar kepada Tuhan. Kekayaan pegang teguh janji Tuhan. Kekayaan yang sejati, kekayaan yang tidak gampang digoncangkan oleh situasi bagaimanapun. Meskipun pandemik, meskipun COVID, meskipun sulit berdagang, makin sulit income-nya merosot. Tapi iman yang kuat memegang janji Tuhan dan mempunyai keberanian tidak takut penganiayaan. Itulah kekayaan yang sangat sejati dan penting adanya. Hei Smyrna, jangan takut sengsara yang akan kau terima. Ada orang-orang di tengah-tengah kamu berapa yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan kamu akan menderita 10 hari di dalam penyiksaan. Apa itu artinya? 10 hari. Oh gampang, matahari terbit 10 kali selesai, tidak ada sisa lagi. Bukan itu artinya. Pentafsir kitab suci, ahli-ahli daripada manuskrip, ada orang mengatakan engkau akan disiksa 10 hari. Ini adalah mengatakan bahwa di dalam kerajaan Romawi ada 10 kaisar yang akan menganiaya tak habis-habis, satu ikut satu, sampai orang Kristen dibunuh ratusan ribu. Saya lebih setuju tafsiran yang terakhir ini. Jangan kira kaisarmu akan baik. Daripada kira-kira tahun 60 kita melihat dan sebelumnya sudah ada kaisar Romawi yang menangkap orang Kristen, mempenjarakan mereka, memukul mereka, menyiksa mereka, dan menganiaya dengan besar-besaran. Kaisar-kaisar yang terkenal yang menganiaya orang Kristen pada gereja semula-mula, mulai daripada orang-orang seperti Caligula, seperti Nero, seperti Trajanus, seperti Domitian, seperti Diocletian, lalu seperti orang-orang Romawi yang namanya Marcus Aurelius. Terus tidak habis-habis mereka menyiksa orang Kristen. Sampai abad keempat 325 barulah Kaisar Konstantin yang agung berhenti menganiaya. 10 kaisar itu menganiaya, menyiksa, mempenjarakan, memukul, menggantung, mensalibkan Kristus. Itu menjadi tanda gereja yang sejati ditetapkan Tuhan untuk menerima siksaan. Agama Kristen adalah agama yang penuh penderitaan. Agama Kristen adalah agama yang diberikan oleh Tuhan. Nubuat-nubuat tentang siksaan, penganiayaan tidak henti-henti. Di dalam abad pertama yang mati, dibakar, disalib, ditikam oleh singa, yang disalibkan, yang dipenjarakan lebih dari ratusan ribu orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen ketakutan dan berani berbakti di permukaan bumi. Mereka masuk ke dalam lubang-lubang di bawah tanah. Dan di situ mereka bikin tempat kebaktian. Seperti saat Paulus memberi baptisan, saat Petrus memberikan khotbah, itu di bawah tanah. Dan tempat-tempat itu sampai sekarang masih ada di kota Roma. Namanya Katagom. Katagom adalah tempat-tempat kosong di bawah tanah yang digali lubang. Sehingga Roma, tentara tidak gampang datang, penganiayaan tidak gampang tiba. Mereka menyanyi puji Tuhan. Mereka membaca kitab suci. Mereka mengadakan khotbah, penasihatan, dan pemberitaan firman di lubang-lubang bawah tanah itu.
Ada satu laporan mengatakan semua lubang di bawah tanah kalau digabungkan bukan seperti ini besarnya. Ini cuma 83 meter dari paling ujung ke paling ujung. Tapi kata Gum, semua dia gabung ada 1.700 meter. Saudara-saudara, 1 kilo 700 meter panjangnya. Gua-gua lubang. Sekarang di seluruh dunia ada 2 kota yang mempunyai kata Gum. Satu adalah Roma, yang kedua adalah Paris. Kata Gum di Roma adalah tempat menyembunyikan orang Kristen yang berbakti kepada Tuhan setiap minggu, membaca kitab suci, mendengar firman, memuji Tuhan di bawah tanah. Tapi kota Paris lain. Kota Paris bikin kata Gum untuk mengkuburkan orang mati yang tidak ada peti matinya. Akhirnya setelah keringnya tulang mereka dikumpulkan, kepala-kepala mereka tengkorak dicecerkan, ditaruh di kata Gum. Hanya 2 kota ini di seluruh dunia masih sisa kata Gum yang kita bisa lihat. Tapi 2 ini beda sekali. Di Roma adalah kota di mana penganiayaan bikin orang Kristen gali lubang di bawah tanah, bikin gereja yang tidak kelihatan wujudnya, tapi boleh berbakti kepada Tuhan di situ. Saudara-saudara, Yesus berkata ke Smyrna, engkau akan menderita. Berapa orang dari antara engkau akan dimasukkan ke dalam penjara? Engkau akan menderita 10 hari. 10 kali penganiayaan besar datang kepadamu. Oh gerejaku yang setia, aku mengetahui sengsaramu, aku mengetahui kesusahanmu. Sekarang aku meramalkan engkau akan mendapatkan penganiayaan menakutkan. Dengar kalimatku, engkau harus sampai mati tetap setia kepadaku. Maka aku akan memberikan mahkota hidup untuk memuliakan engkau. Apakah ujung daripada penderitaan? Kemuliaan. Apakah akibat daripada penyiksaan? Mahkota dari Tuhan. Biar sekarang menderita, jangan takut. Biar engkau masuk penjara, jangan takut. Biar engkau disiksa 10 hari, jangan takut. Karena akhirnya kalau engkau tetap setia sampai mati, aku akan memberikan mahkota hidup kepada kamu. Kalimat ini hanya 1 kali dicatat di Alkitab, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. If you faithful until your death, I will give you the crown of life. Ini istilah ismir, itu adalah semacam obat mir. Saudara-saudara, ini istilah mahkota di dalam bahasa Greka adalah Stefanus. Stefanus itu artinya mahkota. Mahkota diberikan kepada siapa? Yang setia sampai mati. Seperti orang mati diberikan mir. Obat itu untuk mengawetkan jenazahnya. Tuhan berkata, jikalau engkau setia, saya memberikan mahkota hidup. Engkau bukan mati, meskipun setia sampai mati. Engkau akan mempunyai kemuliaan hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kota Izmir ada bukit. Dan di atas bukit itu ada bangunan. Bentuknya seperti mahkota raja. Nah, Tuhan memakai kalimat ini beritahu. Engkau kalau setia kepada aku, bukan Raja Kaisar, tetapi Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Yang adalah Alfa dan Omega, adalah yang mula dan akhir. Aku memberikan mahkota kepadamu. Kecuali Raja pakai mahkota bentuk dari emas. Dibentuk di dalam bangsa Greka dan bangsa Romawi, mahkota biasanya diberikan kepada orang yang menang di dalam olahraga. Dan mahkota itu adalah
bikin daripada daun keliling, taruh di kepala mereka. Waktu ditaruh ke gelang daun yang menjadi bentuk mahkota, semua orang tepuk tangan, memuliakan dia karena dia sudah menang. I will give you that. The crown not from gold, not from leaves, but from the crown of life. Mahkota hidup hanya catat satu kali dalam Alkitab, yaitu di bagian ini. Jikalau engkau setia sampai mati, aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota hidup. Saudara-saudara, semua mahkota akhirnya yang pakai itu mati. Semua raja akhirnya mati. Dan mahkotanya tinggal, dianya mati. Saudara, kalau di Inggris bisa mengunjungi satu tempat namanya London Tower. Di dalamnya engkau bisa melihat mahkota dari raja-raja Inggris dari dulu yang sudah mati, mahkotanya taruh di situ. Di antaranya ada satu mahkota mempunyai berlian yang terbesar di dunia. Kalau tidak salah lebih 280 karat. Taruh di tengahnya mahkota. Tetapi itu mahkota orang mati, bukan mahkota hidup. Tuhan memberikan mahkota yang hidup, yaitu kita tidak mati sampai selama-lamanya, mendapatkan kemuliaan yang diberi dari Tuhan Allah, bukan oleh manusia. Kita akan diberikan mahkota hidup, dan hidup itu hidup yang kekal di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kekekalan, karena kita pernah setia, mencintai, mengimani, dan melayani Tuhan kita setia sampai mati, maka kita patut diberikan mahkota hidup. Demikian janji Tuhan kepada kita. Hei Izmir, gereja di Izmir, jangan takut. Saudara-saudara, daripada Caligula, daripada Nero, daripada Trajanus, daripada Hadrian, dari Domitian, daripada Diocletian, daripada Marco Aurelius, daripada semua kaisar yang pernah membunuh orang Kristen, 10 kali penganiayaan paling besar. Itu ada semacam orang yang sampai mati tidak mau mencela Tuhan, tidak mau marah kepada Tuhan. Ada orang dibakar, dia diam-diam, asap datang bikin dia tidak bisa napas, dan akhirnya kesakitkan daging yang dipanggang seperti mempanggang ayam, panggang babi. Dia diam, tidak bicara apa-apa. Ada yang teriak-teriak. Mereka yang sampai mati tidak melawan Tuhan, yang sampai mati tidak mencela Tuhan, mereka akan diterima oleh Tuhan dan diberikan mahkota hidup. Di dalam penganiayaan Romawi pernah ditangkap orang-orang Kristen, ditaruh di tempat di mana satu pulau yang penuh es karena kedinginan di bawah 0 berapa puluh derajat. Cara siksanya adalah suruh mereka buka pakaian supaya mati kedinginan. Waktu pakaian yang tebal satu persatu dilepaskan, mereka mulai gemetar dan tidak bisa tahan kedinginan yang begitu dingin. Saudara-saudara, giginya, tubuhnya goyang terus. Lalu mereka akhirnya sebelum mati, uratnya, dagingnya semua mengkeret. Dan mereka sebelum mati tetap setia kepada Tuhan. Tetapi ada satu di antara orang Kristen itu, 10 yang disiksa, yang satu tidak tahan. Dia berkata, buat apa saya melayani Tuhan? Matinya disiksa seperti ini. Dan dia minta sama tentara Romawi, kembalikan baju saya. Saya tidak tahan, saya mau pakai baju, saya terlalu dingin. Dan tentara bilang, hak apa yang kau pakai baju? Sudah percaya Yesus Kristus. Engkau pengkhianat kerajaan Romawi. Engkau tidak boleh pakai baju. Dia bilang, tolong kembalikan baju saya. Sekarang saya menyesal mengikut Yesus.
Saya sekarang tidak mau percaya kepada dia. Saya mau membuang dia, menyangkal dia. Saya mengkhianati dia. Pokoknya saya hidup karena saya tidak tahan. Lalu mereka memberikan setumpuk baju yang tebal-tebal kepada dia. Dia mulai pakai satu-satu. Waktu dia pakai terus mulai tidak dingin. Mulai dia bisa tenang. Dan yang lain sudah hampir mati. Urat-uratnya sudah mengkeret, seluruh badan sudah kejang. Dan seluruh badan sudah tidak kuat tapi setia sampai mati. Setelah dia pakai pakaian, dia disuruh maki Tuhan Yesus. Menghujat Tuhan, memfitnah Tuhan, memaki Tuhan Yesus. Dia ikut. Dengan demikian membuktikan dia setia kepada Kaisar. Dan dia tidak mau lagi Yesus Kristus. Pada saat itu mendadak ada seorang tentara yang menyiksa orang Kristen. Berkata, saya mau buka baju, saya mau ikut mati. Tentara yang lain mengatakan, gila lu. Ini orang Kristen sendiri aja menyesal mencari percaya Yesus. Engkau tentara Romawi kenapa mau mati? Engkau tidak perlu mati. Pakaian tetap pakai saja. Tidak. Saya ingin coba pakaian. Hanya sisa celana dalam seperti 9 orang yang mau mati itu. Saya mau ikut mereka. Komandannya bilang, engkau gila. Engkau kenapa mau begitu? Dia dengan air mata berkata, waktu kita menyiksa orang Kristen, hati nurani saya tidak bisa terima. Masa orang disiksa seperti ini? Mereka itu manusia. Mereka itu mempunyai hidup. Mereka mempunyai istri, mempunyai anak. Disiksa sampai mati. Supaya mereka dingin di bawah 0 berapa puluh derajat. Ini sangat tidak manusiawi. Terus waktu kita copot baju mereka, kita bikin dia mati. Saya terus menangis di dalam hati saya. Saya tidak tahu akhirnya tengah-tengah mereka disiksa, saya lihat ke angkasa. Saya melihat 10 malaikat membawa 10 pakaian yang mulia, yang bercemerlang, yang dari surga dibawa turun untuk mau memberikan kepada orang-orang yang menderita kematian di dalam kedinginan ini. Terus saya lihat, kalau demikian mereka tidak salah. Mereka disiksa sampai mati, tapi surga menyambut mereka dengan pakaian yang paling mulia di dalam kekekalan itu. Saat itu saya lihat atas, lihat bawah, lihat bawah, lihat atas. Saya terus membandingkan. Mendadak dengar teriakan, saya tidak mau mati. Beri pakaian kepadaku. Saya mau menghujat Yesus Kristus. Saya menjadi penonton. Sebagai tentara Romawi, saya melihat orang Kristen yang setia dan orang Kristen yang menyangkal Tuhan, dan melihat surga, malaikat yang siapkan pakaian bagi mereka. Saya melihat kekejaman orang Romawi dan saya lihat kesetiaan orang Kristen. Saya melihat pengkhianatan yang akhirnya tidak setia. Mendadak pakaian yang mulia itu makin turun, makin turun. Saya mendapatkan cahaya besar dari pakaian dari surgawi itu. Akhirnya saya berkata, itu 9 orang akan dapat. Sisa sudut pakaian yang paling mulia itu sudah tidak diberikan kepada pengkhianat ini. Lalu siapa yang dapat itu? Saya mulai berkata, Tuhan, saya mau dapat pakaian itu. Berikan kepada saya. Saya mau ingin, saya mau mati. Saya mau ikut orang Kristen yang setia. Sekarang saya coba pakaian ini. Saya mau menerima pakaian dari surga. Dia dimaki-maki. Dia dianggap orang gila. Tapi dia tidak peduli. Dia terus buka pakaian. Sisa celana dalam. Dan dia berkata, Tuhan, berilah kepadaku pakaian yang mulia itu. Ini terjadi dan dicatat di abad pertama. Waktu orang Kristen menerima siksaan daripada raja, kaisar-kaisar yang biadab itu. Pada waktu surat ini ditulis tahun 95, surat ini dikirim dari Pulau Patmos kepada orang di Smyrna. Waktu itu ada tahun 99
sesudah Masehi. Berarti Petrus sudah mati 31 tahun. Paulus sudah dipenggal kepalanya 31 tahun. Yohanes yang sudah tua, rambutnya putih sekali, jenggotnya panjang sekali, tulis surat menurut perintah Yesus untuk dikirim ke Smyrna. Waktu itu kaisar adalah Domitian, D-O-M-I-T-I-O-N. Pada waktu kaisar Domitian memerintah tahun 95, saat itu gereja menerima surat dari Yesus Kristus kepada gereja di Smyrna. Saudara-saudara, Tuhan tidak salah. Tuhan telah mentakdirkan, telah mempersiapkan kemuliaan dan mahkota hidup untuk orang yang rela mati setia kepada Dia. Engkau jikalau setia sampai mati, aku akan memberikan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan kepada engkau. Saudara-saudara, inilah surat yang penting kedua dari Yesus yang sudah mati dan bangkit, yang sudah naik ke surga, kirim surat untuk gerejanya di dunia. Saya berkata, 7 gereja ini bukan hanya mewakili 7 gereja di Asia Minor di situ. 7 gereja ini mewakili seluruh gereja di dalam dunia. Juga mewakili setiap zaman orang-orang Kristen hidup gerejawinya bagaimana. Termasuk gereja ini. Di antara 7 gereja, engkau bisa melihat situasi kita seperti apa. Kegagalan kita di mana. Janji Tuhan untuk kita itu apa? Belajar baik-baik 7 gereja ini. Supaya kita menjadi gereja yang setia, yang mencintai Tuhan, yang taat perintahnya, yang jalan kehendaknya, sehingga diperkenan oleh Dia. Di sini Yesus Kristus berkata, iblis akan melemparkan berapa orang daripada antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengkarunia kepadamu mahkota kehidupan. Saya tidak tahu kapan penganiayaan datang ke gereja di Indonesia. Penganiayaan sudah di India, penganiayaan sudah di Tiongkok, penganiayaan sudah banyak di negara-negara Amerika Selatan. Indonesia sementara ini masih diberikan kebebasan, kelancaran berbakti, beribadah, mengabar Injil di dalam zaman ini. Tetapi jangan kira siang terus tidak malam. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah selagi siang. Kalau waktu malam sudah datang, tidak ada orang bisa bekerja bagi Tuhan. Ada zamannya gereja lancar. Ada zamannya gereja disiksa. Ada zamannya kita berita Injil dengan bebas. Ada zamannya kita diikat tangan kaki. Kita tidak mempunyai kebebasan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Selagi hari masih siang, cepat bekerja. Karena waktu malam sudah datang, tidak ada orang boleh bekerja lagi. Mari kita pelihara cinta kepada Tuhan. Pelihara setia terhadap firman Tuhan. Sampai mati. Sehingga mahkota dari Tuhan Yesus akan diberikan kepada kita. Sehingga kita boleh mempunyai mahkota kehidupan untuk melanjutkan hidup kekal bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati kita, jadikan gereja kita gereja yang setia, gereja yang tahan uji, gereja yang bisa menang atas pencobaan, gereja yang bisa melewati penganiayaan, dan gereja yang akhirnya tetap diterima oleh Tuhan di tangannya.
Karena di dalam gereja ada anak-anak iblis, ada pesuruh-pesuruh setan yang melawan Tuhan, yang menuduh orang Kristen, yang akan memberikan fitnahan kepada kita yang mau setia, yang mau menjalankan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan memelihara kita menjadi orang Kristen yang setia sampai mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan mengetahui gereja di setiap zaman. Tuhan mengetahui setiap orang Kristen di dalam setiap gereja. Dan Tuhan juga mengerti isi hati kami. Biar kami mempunyai hidup yang limpah dan kaya di dalam. Meskipun keluarnya kita bukan orang kaya. Tapi kami tidak minta-minta. Kami tidak mempunyai kebutuhan dari manusia. Karena Engkaulah Allah, gembalaku yang besar dari surga. Aku selalu cukup di hadapan Tuhan Allah. Dan aku akan mempunyai kesetiaan mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan sampai ajal tiba. Supaya kami boleh menerima pujian bukan dari manusia, tapi pujian dari surga. Kami boleh menerima berkat daripada Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Yang dari awal sampai akhir setia menjaga kami, memimpin kami, dan menjadikan kami orang Kristen yang bertanggung jawab. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan hari depan kami ke dalam tangan Tuhan. Entah lancar atau susah. Entah bebas atau dianiaya. Kami minta Tuhan pelihara, menjaga iman kami, memberi kekuatan kepada kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.